Aku langsung jawab, "Maaf Pak," aku manggil kan buat tetap Bapak Oh, ya, iya, ya iya, Pak, dia Pak Pak Guru. Guru kan, Heeh. "Maaf Pak, nggak bisa, nanti mau ada temanku datang," aku bilang Oke. gitu. Karena Heeh. yang orang dusun ini sebelum datang dia WA Bunda. Oh, oke. Dia dapat nomornya dari teman Bunda yang satu sekolahan sama Oke, orang bersaing dusun secara itu. sehat, guys. Nggak nyesel tuh nolak Mm, 2 orang itu tadi? Ya walaupun mereka udah PNS, Mhm. mungkin sama-sama anak orang berada lah ya. Mhm, mhm. Tapi kalau di hati nggak Oke. ada klik, nggak ada cocok, Heeh. kalau dijalanin juga kayaknya di hati bakal berat gitu. Halo teman-teman, selamat datang dalam channel YouTube saya Asmaradana. Karena cinta selalu ada cerita. Mungkin teman-teman sudah melihat beberapa konten di channel YouTube saya ini. Karena memang channel YouTube saya ini sebelumnya itu adalah daily vlog, yang kemudian saya tambahkan playlist dengan nama Asmaradana. Dalam playlist ini, kedepannya saya akan melakukan podcast gitu guys. Dan podcastnya temanya apa? Adalah seputar percintaan atau asmara. Nama Asmaradana sendiri saya ambil dari Langgam Asmorondono. Langgam Asmorondono itu adalah tembang-tembang yang bertema percintaan. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saya yakin seperti tagline yang saya bawa, yakni karena cinta selalu ada cerita. Saya yakin banget setiap kisah percintaan asmara itu selalu ada cerita gitu ya. Teman-teman pasti ingat kisah Romeo dan Juliet. Dan salah satu contoh lagi adalah Aladin dan Putri Jasmine. Aladin itu seorang pencuri gitu ya. Ini kisah dari Timur Tengah. Aladin adalah seorang pencuri dan Jasmine adalah seorang putri raja. Dan saya yakin dari teman-teman semuanya itu pasti ada cerita yang selalu menarik untuk disimak. Karena itulah saya membuat podcast ini dengan nama Asmaradana. Gitu teman-teman. Jadi untuk mengawalinya, saya coba akan bagikan kisah cinta saya bersama istri saya gitu ya. Udah. Jadi ini saya akan bercerita mengenai perjalanan hidup saya dan istri saya sampai ke titik ini teman-teman. Mungkin kisah cintanya dari awal ketemu sampai menikah itu ya mungkin nggak ada drama gitu ya. Tapi malah ada hal-hal yang lucu untuk diungkapkan. Tapi dramanya mungkin terjadi setelah kami menikah sampai di titik ini, itu mungkin dramanya yang ada di situ. Oke, langsung saja, mungkin nggak perlu berpanjang lebar lagi, akan saya awali ceritanya. Jadi ceritanya gini nih, cerita awal pertemuan saya dengan istri saya gitu ya. Jadi untuk diketahui terlebih dahulu, saya itu lahir dan besar itu di kampung halaman saya di Klaten. Sementara istri saya lahir dan besar di kampung halamannya di Rimbo Bujang. Rimbo Bujang itu di Jambi teman-teman. Jadi bagaimana bisa ketemu? Waktu itu lulus kuliah sekitar tahun 2007, saya itu berkunjung ke tempat saudara saya di kebetulan satu kampung dengan kampung halaman istri saya gitu ya. Cuman lain desa. Iya, lain desa. Lulus kuliah, saya ke rumah bude saya, ya rencananya tuh main-main gitu kan. Main-main aja Bunda. Mungkin Bunda juga sudah pernah dengar tapi detailnya itu belum tahu gitu ya. Jadi waktu itu gini Bunda, ayah lulus kuliah itu 2007, wisuda itu bulan Agustus gitu ya. Nah, kenapa saya sampai ke Rimbo Bujang itu mungkin juga suatu panggilan Bunda. Mungkin yang akhirnya nanti aku tuh bakal ketemu Bunda gitu ya Bunda. Jadi bisa saya katakan panggilan itu karena ada 2 orang yang saya ingat betul itu selalu ngomong, Gus ayo ke Rimbo gitu. Satu adalah anaknya Bubu atau kakak sepupu ayah Bunda yang sekarang udah meninggal ya. Jadi waktu itu kakak itu lagi sakit gitu kan,
pas sakit itu ngomong sama ayah ini bunda, Gus kamu kuliah wis arep rampung, kamu kuliahnya udah mau selesai, nanti kalau udah selesai ikut aku ke Rimbo Gus gitu, tapi aku tunggu aku selesaikan kuliahku dulu, nanti kalau aku udah sembuh nanti kita ke Rimbo gitu bunda. Jadi bisa di apa itu istilahkan itu sebuah wasiat gitu ya, Amanat. amanah ya, wasiat bu, wasiat Amanat. apa amanah? Amanah. Ya amanah. Amanat. Amanat gitu ya. Karena kenapa saya sebut itu amanat ya, akhirnya kakak itu meninggal bunda gitu. Akhirnya ya waktu itu aku udah bayangin nanti aku ke rumah kakak itu gitu kan, karena kecilnya itu dulu ayah itu sering seneng banget main sama dia bunda. Kakak itu tinggalnya di Unit 10 di rumah Bude itu kan, itu sering pulang, kalau pulang tuh ayah seneng banget bunda, entah kenapa pokoknya perasaan seneng banget, kayak mungkin ini ya Alif sama Vio ya, kalau ketemu kan seneng banget mereka kan main gitu ya, gitu. Perasaan seperti itulah yang aku rasakan dulu. Akhirnya gede itu kan kami sudah pada kuliah, dan kuliahnya itu nggak beda jauh gitu. Kakak itu kakak sepupu itu sudah masuk 2 tahun sebelum saya, tapi mau lulusnya itu duluan ayah. Sampai kakak itu sakit di rumah sakit, ngomong itu tadi bunda, Gus kamu kuliahnya udah selesai belum? Nanti kalau sudah selesai ikut aku ke Rimbo Bujang gitu, tapi tunggu aku selesai kuliah dulu gitu. Tapi ternyata nggak selesai bunda, malah kakak itu udah pergi. Satu lagi orang yang selalu bilang, Gus ayo ke Rimbo gitu ya. Teman-teman kalau nggak tahu Rimbo itu adalah kampung istri saya ya, namanya Rimbo Bujang gitu ya. Jadi ada satu kalau manggil Rimbo gitu. Rimbo. Jadi satu lagi orang yang selalu ngomong ke ayah, Gus ayo ke Rimbo, itu orangnya udah meninggal juga bunda. Tapi orangnya agak apa itu, agak siapa? Orang di tetangganya nenek, tetangganya Mbah Buyut sekarang. Nenek itu nenek saya ya teman-teman ya, nenek saya yang satu, yang dari ibu, yang satu nenek juga sama kakak saya yang saya ceritakan itu tadi. Itu ada orang stres di situ bunda, orangnya itu dibilang stres juga enggak gitu kan, tapi ya kalau istilah orang Rimbo Bujang bocor halus, tahu kan? Gitu, ngobrol masih nyambung, suka jajan, tapi ya gitu kan, agak stres gitu kan. Dia ninggalnya pun ini bunda, nggak wajar. Jadi dia tuh mancing, nggak ada orang yang tahu gitu kan, mancing di Kalen itu sungai kecil gitu kan. Kepalanya itu nyuncep ke itu bunda, ke dalam, ke lumpur, ninggalnya seperti itu bunda. Orang itu, jadi 2 orang itu ya, satu kakak sepupu ayah, satu lagi orang itu, orangnya udah meninggal semuanya. Setelah kakak itu meninggal, itu kan ada waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari, itu kan waktunya cukup pendek. Selama itulah Bude itu sering balik dari Rimbo Bujang ke rumah nenek itu kan gitu. Nah pada saat ayah wisuda bulan Agustus tahun 2007 itu Pak D itu ikut, bahkan undangan itu kan 2 kan, undangan untuk orang tua itu kan 2 kan, sementara ibu kan suaminya merantau kan gitu. Jadi yang masuk itu ibu sama Pak D gitu, gitu kan. Nah terus tahu saya udah wisuda, Bude bilang, Gus ayo ke Rimbo, kemarin kan kamu diajakin sama masmu, sama kakakmu gitu kan, karena Pak D sama Bude pun tahu bahwa permintaan waktu di rumah sakit itu tadi adalah wasiat untuk ngajakin aku ke Rimbo Bujang bunda. Makanya Pak D sama Bude pun ngotot ngajakin aku ke sana gitu. Terus saya bilang gini, wah ngapunten Bude gitu kan, maaf Bude, aku ini lagi ada besok hari apa gitu, aku ada panggilan wawancara kerja. Oh ngono, oh gitu kan, kamu wis setok kerja, kamu udah dapat kerja. Maaf ya teman-teman ya, ini aku campur bahasa Jawa karena saya menceritakan apa yang keluar dari mulut Bude saya gitu kan. Oh kamu udah kerja, ya kamu nggak jadi ke Rimbo Bujang ya, nanti lihat besok Bude gitu kan. Tapi dilalah
wawancara kerjanya ayah nggak lolos. Tapi Bude udah terlanjur balik ke Rimba Bujang. Akhirnya ayah nyusul Bunda, nyusul gitu kan. Nyusul ke Rimba Bujang. Nah, di Rimba Bujang itu ya ayah di rumah Pak D, orang namanya orang main, ya kan? Ya aktivitas apa yang ada di sana itu ayah penasaran, termasuk nyadap karet. Ayah ikut-ikutan nyadap karet gitu kan. Pagi-pagi ayah ikut bantu-bantu nyadap karet gitu-gitu. Terus di rumah ayah duduk di sofa seperti ini nih, sofanya Pak D. Di situ tuh ada koran gitu kan, aku baca-baca. Kok ada lowongan jadi wartawan. Wartawan Radar Bute. Boleh ingat nggak? Tahu. Nah, Radar Bute. Ayah ngelamar. Hari ini ngelamar, besok diterima Bunda. Iya, besok dipanggil, suruh wawancara. Akhirnya ayah datang, dianterin sama Lek Purwadi itu, sama om saya kan. Itu datang, langsung diterima. Iya, segampang itu cari pekerjaan. Sementara tadi di Jawa ayah udah wawancara beberapa tempat gak ada yang lolos, ya kan? Jadi seperti itu. Ayah inget banget waktu itu bulan September. Berarti kan ayah wisuda bulan Agustus, ya kan? Terus ayah nyusul ke Rimba Bujang itu bulan September. Bulan September, waktu itu mau lebaran Bunda. Mau lebaran, ya kan? Nah, akhirnya ayah udah dapat kerja, ayah enggak pulang, ya kan? Keterusan. Ayah di Rimba Bujang itu keterusan, jadi lama di sana karena udah dapat kerja juga, sampai lebaran pun di sana. Gitu, tahun 2007 itu ayah lebaran. Oh, berarti tahun 2007 itu enggak pulang lebaran. Lebaran nggak pulang. Jadi di Rimba Bujang lebaran. Tapi waktu itu juga belum kenal orang Rimbo, belum kenal wartawan-wartawan di Rimbo karena pada saat ayah jadi wartawan itu ditempatkannya di Bungu. Gitu kan. Nah, pas acara 1 tahunnya kakak, Mas itu tadi kan, yang meninggal itu tadi, acara pendak pisan itu 1 tahun pertama itu, Bude itu pulang ke Jawa. Entah kenapa ayah itu ikut pulang. Ayah langsung resign dari kantor Radar Bute itu, resign ya kan? Ya mungkin ayah sudah merasa cukup. Pertama, cukup memenuhi amanat kakak itu tadi, ayah udah datang ke Rimba Bujang. Terus ayah udah punya pengalaman jadi wartawan sekitar 6 bulan atau berapa ya di Radar Bute itu kan. Terus ayah pengen ngelamar wartawan di Solo. Gitu kan. Nah, acara 1 tahun kakak itu tadi selesai. Kebetulan waktu itu ada Lek Purwadi juga. Pada pulang juga gitu kan, ada Budi, ada Lek Purwadi. Pada saat itu juga ayah ngelamar dan dapat panggilan kan. Aku juga bilang sama Bude, besok kayaknya kalau Bude balik ke Rimba Bujang aku nggak ikut karena ini aku dapat panggilan wawancara. Tapi anehnya Bunda, entah kenapa panggilan wawancara itu ayah tuh telah datang. Kocak nggak? Jadi gini informasinya itu, untuk pelamar dimohon hadir pada hari ini jam segini, gitu kan? Waktu itu kayaknya katakanlah hari Senin jam 1. Terus nggak lama dapat informasi untuk wawancara di reschedule jadi hari Selasa, jadi mundur sehari. Ayah tanya, untuk jamnya Pak tetap sama? Berarti jam 1 dong. Ayah datang jam 1. Nyariin bapak itu katanya wawancaranya udah jam 10 pagi. Udah selesai. Kocak ini. Padahal pas hari wawancara itu, si super travel Mas Bagong itu nelpon ayah. Mas, jari ini arep iku nang Rimba Bujang. Jadi ikut nggak ke Rimba Bujang? Oh Mas, aku nggak jadi, soalnya ini aku dapat panggilan wawancara, gitu kan. Oh ya udah, berarti ini ditinggal nih. Iya Mas, gitu kan. Pagi-pagi itu, nah pas ayah selesai wawancara itu, ayah bengong. Kok seperti ini? Aneh sekali gitu kan. Ayah terus naik motor, nggak tentu arah gitu kan.
orang pikiran kosong gimana sih? Orang Iya. bukan pikiran kosong, entah Ngeblank gitu lah. ngeblank gitu kan, naik motor gitu kan. Kebetulan kantor tempat ayah wawancara itu, Solo Pos namanya, kantornya itu nggak jauh dari kampus ayah. Cuman ayah sempet main ke kosan teman ayah. Wah Gus, katanya sudah ini kerja jadi wartawan. Iya, cuman ini aku pulang. Aku ngelamar tuh di kantor situ. Oh, jadi gimana? Aku dapat panggilan wawancara tapi telat. Gitu kan. Akhirnya aku jalan lagi nggak tentu arah. Aku berhenti di itu tadi, depan kampus itu tadi. Bengong gitu kan. Terus aku buka-buka HP. Inget si sopir travel itu tadi. Yang tadi pagi nelpon. Oh, Mas Bagong. Mas Bagong. Aku telepon, Mas. Sampean di mana? Oh, ini masih di sini. Mas, aku ikut, jadi ikut. Loh, katanya nggak jadi ikut. Iya, Mas, aku jadi ikut. Gitu aja. Oh, ya udah dijemput ke tempat Mbah ya, gitu. Iya, gitu kan. Akhirnya aku buru-buru pulang, Bunda. Aku ngomong sama ibu, Bu, aku wawancaranya ora sido. Aku wawancaranya nggak jadi. Sekali lagi maaf ya teman-teman ya, aku campur-campur bahasa Jawa. Karena aku terbawa gitu kan. Bu, aku nggak jadi wawancaranya gitu kan. Aku mau ke Rimbo Bujang aja. Ibu tuh langsung kayak tertegun gitu. Gitu loh Bunda. Gitu. Kayak kaget, bengong ya. Mungkin ibu udah seneng banget itu ya. Aku di rumah aja gitu kan. Dapat kerjaan di situ. Tapi aku memutuskan balik lagi ke Rimbo Bujang. Ibu itu kayak tertegun gitu Bu. Gitu Bunda. Tapi ayah pun juga dengan keputusan ayah itu tadi, ibu juga nggak bisa berkata apa-apa. Cuman disiapin baju-bajunya, kasih uang saku gitu aja. Akhirnya ya datang ke rumah Mbah, itu Bude udah nggak ada, soalnya udah berangkat berapa hari yang lalu kan. Terus di situ masih ada Lek Purwadi, Lek Purwadi pun, Gus, katanya nggak jadi ke Rimbo Bujang, jadi, aku ngomong gitu kan. Wah pacarnya nggak jadi, aku gitu. Aku udah kesel banget sama itu tadi, HRD itu tadi, yang aku merasa dipermainkan itu tadi ya. Itu akhirnya aku ke Rimbo Bujang. Sampai di Rimbo Bujang pun Bude juga, loh katanya kemarin nggak jadi ikut, katanya udah dapat panggilan wawancara nggak jadi Bude. Kocak gak udah, kocak. Nah, Berbelit-belit iya, wawancara. iya. Wawancara lagi. Ya itulah teman-teman ya, orang lulus kuliah kayak gitu tuh. Betapa galonya mencari pekerjaan ya seperti itu ya. Akhirnya ayah sampai tuh di Rumah Bujang lagi. Ayah juga nggak tahu mau apa. Ayah nggak mau tuh deres lagi, nggak mau nyadap karet lagi, nggak mau. Ayah jalan ke Uni 2. Ketemu sendiri nongkrong gitu kan. Terus ketemu teman-teman wartawan yang ada di Rimbo Bujang. Aku ngobrol-ngobrol. Terus ada teman ayah yang responnya itu langsung, oh Gus, kamu udah pulang gitu. Seolah-olah ayah tuh tinggalnya di sana. Padahal kan enggak. Ayah tinggalnya itu di kampung ayah di Klaten gitu kan. Tapi orang-orang situ nganggapnya aku balik lagi ke sana gitu. Seolah-olah itu rumahku di sana gitu kan. Oh Gus, kamu udah pulang? Iya bang, aku gitu kan. Tapi aku mau ngelamar lagi nih, jadi wartawan lagi di sini. Ada itu nggak ya, informasi nggak ya? Abang-abang itu tadi tuh langsung ngasih tahu, oh ini nih Bungo Pos cari wartawan nih. Gitu. Akhirnya aku ngelamar ke kantor media Bungo Pos itu tadi. Teman-teman kalau apa itu untuk informasi, jadi yang pertama itu tadi Radar Bute, yang satu lagi yang baru ini adalah Bungo Pos, itu adalah 2 media di daerah kampung istri saya itu gitu ya. Ada 2 media yang cukup besar, media lokal yang cukup besar, cukup terkenal di sana itu tadi. Yang pertama Radar Bute, aku sempat 6 bulan di sana. Terus yang kedua itu setelah balik lagi ke Rimbo Bujang, itu aku masuk ke Bungo Pos itu tadi. Singkat cerita aku diterima. Terus aku ditempatinya di Rimbo Bujang. Karena kenapa? Aku liputannya muter-muternya itu di Rimbo Bujang. Terus aku deket lah, sering jalan sama si Supri. Supri itu adalah temennya istri saya. Itu kan, kemana-mana sama Supri, ya kan. Sempet ada
berapa bulan gitu ya. Sampai akhirnya lebaran lagi nih, ya kan? Mau Seru lebaran lagi nih, ceritanya. mau lebaran lagi. Berarti aku udah hampir setahun ya di sana ya. Pertama kan lebaran tahun 2007, kedua lebaran tahun 2008. Gitu kan. Jadi aku udah hampir setahun di sana. Tibalah pada saat lebaran. Aku masih sering jalan sama si Supri itu tadi kemanapun. Bukan hanya saat cari berita, tapi saat dia main sama temen-temennya, ayah ikut. Ayah diajak. Iya, ayah diajak. Gitu kan. Termasuk saat nongkrong, ayah sering nongkrong di rumahnya dia. Terus gini, ayah iseng nanya sama si Supri, Pri, kamu mau ada acara apa? Aku mau ada acara reuni. Oh, reuni ya? Teman-temanmu ada yang cewek-cewek nggak? Ada, kata dia kan. Nanti kamu tunggu di sini aja, nanti ada yang datang 2 orang. Kata Supri gitu. Datanglah si itu Inel sama Susi. Jangan sebut nama. Nggak apa-apa. I dan S. Iya, I dan S. Datanglah 2 orang, I dan S. Gus, Supri bilang kan, Gus, itu temenku tuh. Kamu mau kenal gak? Aku diam aja ya. Dalam hati ayah, nggak masuk nih. Nggak masuk kriteria. Nggak masuk ini. Pan. Nah, nggak lama lagi tuh datang tuh, tuk itu kan naik motor ya kan. Siti Halim. Bukan. ST. Bukan. Bunda yang datang. Ayah langsung, wah, yang ini nih gitu kan. Ayah kalau mau kenal yang ini nih. Cuman ayah waktu itu masih ayah tahan. Gitu, ayah diem aja, cuman ayah liatin gitu aja kan. Bunda. Yang datang lagi adalah Bunda. Itu. Terus waktu itu kan ayah diajakin kumpul-kumpul. Ayah ikutan kan. Itu. Jadi aku ikut kumpul-kumpul sama temenku si Supri itu tadi, termasuk istriku ini salah satunya. Ceweknya waktu itu ada si I itu tadi, Inel, terus si Susi, terus istriku ini, terus ada cewek yang lain, Siti, ya kan, ngumpul-ngumpul di warung Mbak Ayu, warung Ayu, Cafe Ayu, ngumpul-ngumpul di situ, ya, ayah ikutan ya kan, ikutan. Waktu itu kayak bahas mau reuni Bun ya, baru rencana gitu ya, baru rencana gitu ya, mau reuni kayak gitu. Jadi ada beberapa pertemuan, beberapa kali aku ikutan, gitu kan. Beberapa kali juga ada pertemuan lagi waktu itu ayah nggak ikut Bunda, tapi ayah tahu dari kameranya si Supri, tak lihat-lihat gitu kan, ini anak ini pada ngumpul-ngumpul lagi kok, ini bukan yang aku pas ikut kemarin nih gitu kan. Aku geser-geser, wah aku nggak diajakin sama Supri, sialan ya. Aku kalau diajakin lagi aku mau nih gitu kan. Waktu yang kedua itu ada Bunda? Ada. Kita lihatin cewek yang kemarin mana ya? Nggak ada. Ada Bunda. Masa ke foto? Ada. Ayah zoom. Perasaanku gitu. nggak ke foto deh. Ada di situ ada Bunda. Ayah zoom gitu kan. Mantap ya. Lucu. Nah, terus saya tanya Supri, Pri, cewek ini main nih? Oh itu si Desi. Nyok tak mainin nomornya, besok main ke rumahnya gitu kan. Akhirnya dianterin ke rumahmu itu kan, ke rumah Bunda itu kan, dianterin, kasih nomornya dulu ya kan. Bukan, dianterin dulu, main-main ya kan, kenalan sama Bunda itu kan. Supri pas baru datang itu, Des, ini kocak keluar kenalan gitu. Iya. Supri kalau ngomong kan kayak gitu ya. Langsung dia to the point. Des, ini kocak keluar kenalan. Aku seneng juga sih gitu kan, Supri ya kocak pelas-pelas kayak gitu kan. Seneng juga tuh, langsung itu ya. Bahasanya itu lugas gitu ya. Orang wartawan ya kan, kalau ngomong kayak gitu langsung to the point gitu kan. Nah, akhirnya kita kenalan kan. Nah saat itu aku habis kenalan itu minta nomornya sama Supri kan gitu. Kenapa habis kenalan nggak minta langsung sama orangnya?
Ya pasti minta sama Ya aku temennya. mikirnya, alah si Supri paling punya nomornya gitu. Jadi teman-teman, setelah berkenalan itu tadi ya, kita ketemu berapa kali ya Bunda ya? Udah di 5 apa? Pas pertemuan mau reuni itu ada beberapa kali kok. 3 Tapi akhirnya kali. reuninya nggak jadi kan. Ya akhirnya cuma ngumpul-ngumpul orang-orang itu aja gitu kan. Maksudnya ada teman-teman cewek, termasuk Bunda, si Inel, si Susi, si Siti, terus ada siapa lagi, terus cowoknya si Supri, terus siapa lagi yang orang ini 10 itu, Gondes, terus Tarno, siapa lagi, akhirnya cuma ngumpul-ngumpul itu aja ya Bunda ya. Nah selama ngumpul-ngumpul itu aku ikutan, selalu ikutan, termasuk pas ke kolam renang itu. Ya pada main di kolam renang, pada Ke kolam renang ya kan, pada berenang. jeburan, ya. Yang cowok-cowok pada berenang ya kan. Waktu itu aku ingat banget si Gondes itu nggak mau berenang, didorong ya kan, masuk ke kolam secelana-celana levisnya. Nah disitulah aku kalau ketemu Bunda itu selalu liatin Bunda. Masa iya? Iya. Bunda malah nggak ngeh. Iya, tak liatin gitu kan. Terus aku bilang sama Supri, wah, Pri, si Desi ki apa itu waktu itu aku nanyanya gimana ya? Udah punya cowok belum ya? Gitu. Entah pertanyaannya aku lupa. Kayaknya gitu. Pri, si Desi itu udah punya cowok belum ya? Gitu. Aku pun jawabannya lupa, gitu kan. Tapi akhirnya dari situ ayah pengen deketin Bunda, gitu kan. Pengen deketin Bunda. Terus kan itu kumpul-kumpulnya sering ya. Akhirnya kumpul-kumpulnya sering. Aku inget banget pas main ke tempat Tarno itu Bunda udah boncengan sama ayah. Masa iya? Iya, pas ke rumahnya Tarno. Oh iya. Ya itu. Nah artinya waktu itu ayah udah nembak Bunda. Nah nembak Bundanya itu antara pas habis dari kolam renang itu kayaknya. Habis dari kolam renang kan, ayah udah punya nomornya Bunda, ayah nelpon Bunda malam-malam itu. Jadi intinya teman-teman nelponnya itu malam-malam pas hujan-hujan ya. Aku pengen istriku ini jadi pacarku. Tembak, ya. dar. Iya gitu. Akhirnya mau ya Bunda istriku ya. Nggak tahu ya. Waktu itu gimana perasaan Bunda? B aja. Kenapa Bunda mau? Ya namanya kan cuman pacaran aja, ya udah sih nggak apa-apa menurut Bunda. Gitu. Kalau memang serius ya monggo, enggak ya udah gitu, nggak apa-apa. Namanya juga punya temen yang lebih misalnya lebih dekat gitu ya nggak masalah sih gitu. Yeah. Kalau menurut Bunda ya. Satu, terus keduanya Bunda juga udah lama jomblo, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi waktu itu posisinya Bunda nggak ada pacar? Nggak ada. Oke. Nah, tapi orang yang seneng banyak? Ada. Bunda seneng orang? Satu. Ada? Ada. Oke. Jadi singkat cerita aku nembak istriku ini dan mau, tapi perjalanannya sepertinya belum mulus gitu ya Bunda. Karena ada orang-orang ketiga di pihakku dan orang-orang ketiga di pihaknya istriku. Gitu. Dan itulah yang waktu itu sempet aku sama istriku ini waktu masih pacaran dulu itu sempet ini sih ya. Kayaknya Bunda nggak yakin kalau ayah suka sama Bunda. Iya. Ya gitu kan. Jadi gini, nggak tahu kenapa gitu kan. Selama aku masih sudah pacaran sama istriku ini waktu itu gitu kan, aku tuh sebelumnya itu suka beberapa orang gitu ya, yang ketika aku suka dilarang sama orang tua gitu kan. Ketika aku suka orang itu nggak suka gitu kan. Tapi ketika ketemu istriku ini, ayah ngerasa cocok aja Bunda. Waktu itu kenapa ayah memutuskan, wah Bunda aja lah yang itu gitu kan, untuk seriusin gitu kan. Itu tuh Bunda gitu loh. Jadi dari segi apa kok cocok? Ketika ayah main ke rumah Bunda, sambutannya gitu kan,
ngobrolnya itu tuh nyambung gitu loh. Gitu sih Bunda. Ayah ngerasa nyaman di situ sih. Dan yang penting itu kan itu gitu ya. Ya mungkin karena jodoh ya. Jadi ketika ketemu ngobrol itu tuh ya nyambung aja gitu, enak aja dan nyaman saja gitu ya. Seperti itu. Jadi itu kan dari sisi ayah waktu itu ada beberapa orang yang Bunda pun tahu gitu kan. Yang waktu itu sempat membuat Bunda kayaknya nggak percaya nih kalau ayah serius sama Bunda gitu kan. Akhirnya waktu itu sempat kejadian ayah ngasih cincin Bunda. Gitu ya, ngasih cincin Bunda untuk membuktikan bahwa ayah serius sama Bunda. Tapi bukan hanya cincin aja sih Bunda waktu itu. Orang yang Bunda itu cemburuin waktu itu ayah datengin. Aku ngomong sama dia. Ya, Bunda kenal, temannya Bunda. Iya. Teman saya sekolah. Iya. Dia suka juga. Tapi itu jauh sebelum saya tahu dia. Iya, tapi nggak ada respon dari sono, ya cuman WA aja gitu kan, WA aja, nggak ada respon dari sana. Terus ayah deketin Bunda, ternyata responnya bagus, ayah udah pacaran sama Bunda, tapi ayah masih WA-an sama dia. Itu ketahuan sama istri saya, istriku marah. Waktu itu yang membuat dia nggak yakin kalau aku suka sama dia gitu kan. Akhirnya aku buktikan bahwa aku suka sama dia itu dengan ngasih cincin. Selain itu aku datengin situ, ini aku pengen ke rumah, mau ngomong penting apa Mas gitu kan. Udah nanti aja ke rumah gitu kan. Setelah ketemu gini, WA-mu kemarin itu dibaca sama si ini, kamu kenal kan? Oh iya. Nah terus ngopo urusannya karo aku, apa urusannya sama aku? Jadi gini, aku pengen ngomong, aku tuh sebenarnya serius sama dia, cuman dia ini nggak percaya nih karena baca WA kita tadi. Ya udah, di sini aku mau sampaikan bahwa aku pacaran sama dia, aku nggak mau nanti kamu jadi orang ketiga ya. Aku ngomong seperti ini nanti aku ceritakan juga ke si dia, istriku ini, untuk meyakinkan bahwa aku tuh udah ngomong loh serius sama dia bahwa aku nggak mau kamu, gitu loh Bunda. Masalah ayah gitu loh. Kalaupun nanti Bunda nanya dia pun kan, iya kemarin si dia ngomong nemuin aku ngomong kayak gini-gini nih, emang ada masalah apa sih, emang kamu pacaran sama dia ya, gitu-gitu, biar Bunda pun yakin bahwa aku ngomong seperti ini cuman sama Bunda aja tapi nggak ayah buktikan gitu kan. Tapi waktu itu ayah buktikan bahwa aku udah ngomong sama dia bahwa aku mau serius sama Bunda, gitu sih tujuannya waktu itu gitu. Terus si DF-nya? Dianya juga bilang ya udah ya nggak apa-apa gitu. Si DF itu sebenarnya suka nggak sih sama ayah waktu itu? Nggak ada respon juga, ya cuman gimana sih ya, yang nggak ada. Sebenarnya ayah pun juga nggak pernah ada kata ngungkapin aku sama kamu gitu, nggak. Ayah pernah ngekos di saudaranya dia kan. Nah sering ketemu di warung gitu kan, kenalan, rumahnya di mana, oh di sana, besok aku main ya, main ke rumahnya dia, gitu-gitu aja. Ya maksudnya kalau ada respon baik kayak Bunda ngerespon ayah, ya mungkin bakalan aku lanjutkan. Tapi nggak pernah ada respon baik itu tadi gitu loh, cuma WA nggak jelas. Dan yang dibaca Bunda, padahal WA nggak jelas loh, bikin dia cemburu. Ya kan, perempuan mana ya pacarnya di WA perempuan isinya begitu ya kan. Padahal WA sama dia pun juga, ayo nanti kita ketemu di mana. Padahal WA nggak jelas aja gitu kan. Tapi ya itu tadilah, ada hikmahnya untuk membuktikan keseriusanku sama istriku ini gitu ya. Oke, singkat cerita dulu Bunda. Oh iya, kalau dari versi saya orang ketiganya awal bertemu sama ya ceritanya sama waktu Bunda, ya? Pas ini dari reuninya aja. Nah pas saat reuni itu sebenarnya teman-teman aku yang lain termasuk Supri itu sebenarnya mau menjodohkan, mau menyatukan
saya sama mantan saya lagi seperti itu. Oh itu. Iya, kan ada. Iya, Ayah ada, dia ada juga. Ada. Kan duduknya duduk Gak apa-apa. kenceng banget ngomong. Duduknya bunda sama dia kan nggak jauh. Iya. Ini sini bunda, terus sini nggak tahu siapa ya, lupa aku namanya. Terus ini satu sebelahnya lagi. Jadi cuman ada melampaui 2 orang. Ayah kan di sebelahnya Supri. Jauh di sana itu. Tapi bunda waktu itu nggak tahu kalau ayah sering ngeliatin bunda gitu. Oke. Jadi waktu itu ini ya, waktu ayah belum ngomong sama bunda ya. Belum nembak. Belum nembak dan belum pacaran. Belum. Tentunya. Nah, entah kenapa teman-teman aku sebenarnya mau menyatukan lagi CLBK-in sama teman aku ini, istilahnya mau CLBK lagi, disuruh CLBK lagi gitu. Iya. Tapi untungnya teman-teman gua nih nggak ada yang ngomong gitu loh. Nggak ada yang ngomongnya ini CLBK lagi. Untungnya nggak ada yang begitu. Coba kalau ada yang begitu, ini kagak jadi ngomong. Wah, masa iya sih bunda? Iya sebenarnya selain mau reuni. Bunda tahu nggak? Bunda tahu nggak kalau mau di CLBK-in? Kalau bunda tahu. Nah, tapi kenapa pas ayah pengen kenalan sama bunda, ayah nembak bunda mau? Lah kan udah putus sama dia kan? Kan mau di CLBK-in. Ya, tapi kan nggak jadi. Iya, bukan nggak jadi, belum. Iya belum. Tapi kenapa ayah? Nggak kan sampai pertemuan kedua kali itu kita nggak jadi CLBK. Oke. Nah baru selisih berapa hari ayah nembak bunda. Ya udah bunda terima. Apa alasannya waktu itu diterima? Diterima apa ayah? Iya. Padahal kan bunda mau di CLBK-in. Padahal ganteng dia bunda. Iya. Jujur. Jujur ya, mantan saya itu manis sih. Iya. Tapi kalau setelah nikah, setelah jadi pacar ya ganteng dia lah. Karena itu. Apa? Karena udah nikah aja. Enggak lah. Nah, waktu itu, waktu ayah nembak bunda, alasannya ya satu, karena ayah wajahnya bukan orang sini gitu loh. Bukan orang daerah saya gitu. Wajahnya asing, wajahnya kayak orang dari seberang sana gitu. Nah, yang pertama wajahnya asing, yang kedua ayah tuh orangnya baik. Baiknya? Ya kayaknya ya dilihat aja tuh kayaknya orangnya baik, adem gitu loh, adem gitu. Terus sering ketawa gitu. Nah, terus itu pas ayah nembak, kebetulan bunda jomblo mau di CLBK nggak jadi. Ya udah. Kenapa nggak nyoba gitu sama orang lain gitu. Yang lain ada nggak waktu itu yang suka sama bunda mungkin? Oh ada satu. Pada saat kita kenal itu tadi? Iya ada satu. Siapa yang suka sama bunda? Orang daerah tempat saya juga, sama-sama di Ringgo Bujang, sama-sama satu kecamatan, sama-sama satu kabupaten. Cuman lain apa namanya, lain gang istilahnya. Dia di jalan 5, saya di jalan 6 rumahnya. Gitu aja kok ngomongnya satu kecamatan, satu kabupaten, satu desa gitu aja. Iya, satu desa. Nah, yang suka sama saya itu ternyata temennya saya gitu. Yang itu tadi ya? Nah, temennya dia ternyata dulu deket sama ini seperti itu, tapi saya nggak tahu. Iya. Nah. Jadi itu tadi guys, orang ketiga di sisi saya ini tadi yang membuat ini cemburu ini tadi, ternyata teman sekolah saya. Teman sekolahnya ini dan dia pun guru ya. Nah ini waktu itu untuk diketahui, waktu aku kenal sama istriku ini dulu, dia ini guru honorer ya. Sama-sama guru juga. Sama-sama guru honorer, dan perempuan yang dicemburin sama dia ini tadi juga guru honorer juga, tapi di sekolah yang lain. Ya, dia di madrasah, kalau saya di negeri gitu. Nah, orang ketiganya istri saya ini, satu tadi kan yang mau di CLBK-in nggak jadi, satu lagi itu adalah guru juga di madrasah. Satu sekolah sama cewek yang dicemburuin istri saya ini tadi. Bulet nih ya, bingung nggak teman-teman? Ya kan?
itu, yang Pak Guru itu ya. Iya. Nah, kita sebutnya Pak Guru aja. Iya, nggak Pak usah Gurunya namanya. yang suka sama istri saya. Gimana ceritanya waktu itu, Bunda? Waktu itu sebenarnya bukan cuman ada 2 Pak Guru sih yang suka sama Bunda gitu. Yang satunya lagi dia orang dusun. Nah, dusun itu istilahnya orang pedalaman Kampung gitu. seberang Kampung lah. seberang Kampung lah. seberang. Kalau Pak Guru yang satunya ini tadi kampung satu desa. Awal orang ketiga ini, ada 2 Pak Guru ini. Sebenarnya tadinya Bunda nggak tahu kalau mereka suka sama Bunda. Oke. Taunya dari mana? Yang satunya nih, yang orang dusun ini, Bunda sebenarnya nggak tahu tadinya. Nah, kalau yang satunya lagi temennya si yang Bunda cemburuin itu Bunda tahu ya dari dia, dari yang orang yang Bunda cemburuin itu. Oke. Pas waktu itu kebetulan ada kegiatan lomba olahraga di Dinas Pendidikan. Waktu kegiatan olahraga itu ayah ngeliput-ngeliput loh. Dan itu ketemu sama Bu Guru yang dicemburuin. Sama Pak Gurunya itu, Pak Guru yang suka sama Bunda itu, ayah ketemu. Tapi kenapa waktu itu ayah nggak ketemu Bunda? Nah itu makanya, tapi belum. Nah, ketemunya justru di tempat reunian itu tadi ya? Iya. Nah, itu udah reuni belum ya? Belum ya. Ceritanya saya ini jauh sebelum reuni ya. Reuni. Nah, jadi yang guru yang orang dusun ini, saya nggak tahu ya kalau dia suka sama saya. Nah, yang satu ini saya tahu suka sama saya lantaran dari temen saya yang saya cemburuin itu, seperti itu ceritanya. Nah, waktu itu aku pas lagi berteduh di bawah pohon, nah si temanku datang, yang Bunda cemburuin itu. Tapi itu waktu itu saya belum cemburu sama dia. Belum tahu ya, belum tahu kalau ayah pun kenal dia. Iya, belum tahu. Nah, dia datang, dia manggil saya, "Si, nah ada yang mau ini kenalan gitu." Siapa? Temenku gitu, temen sama-sama satu guru gitu. Oh ya udah nanti sore ya main ke rumah gitu, kata si Dewi gitu. Dia nama Dewi kan banyak. Iya. Kata si cewek ini, nanti di-cut loh jangan sebut nama, nggak enak. Nah udah gitu. Ya udah kalau mau main sore nggak apa-apa main gitu, ya udah. Nah terus pas Bunda dari pohon berteduh di bawah pohon kan siang tuh teduh bawah pohon, terus Bunda mau lihat anak-anak murid Bunda yang udah selesai lomba, dia juga berteduh di bawah pohon seberang sana gitu, di depan panggung. Nah pas di panggung itu ada Pak Guru yang orang dusun ini, ada juga yang suka sama Bunda ini. Iya, 2 Pak Guru ini ya. 2 Pak Guru ini ternyata dari kejauhan panggung ngeliatin saya, ngeliatin Bunda. Nah, terus yang orang dusun ini bilang, itu yang jalan Bu Desi, guru jalanan tuh yang yang baik gitu, dia cantik, kalem lah orangnya katanya. Oh iya aku juga kenal gitu. Kamu punya nomornya enggak? Nah, kata yang orang dusun ini. Bunda bisa tahu ceritanya ada yang itu? cerita sama Bunda. Siapa ya waktu itu yang cerita sama Bunda ya? Bukan Dewi. Siapa sih? Ada yang guru orang dusun ini. Satu sekolahan. Oke. Cewek namanya. G lah. Ada perempuan temen sama-sama guru juga. Jadi pada ngomongin Bunda. 2 Pak Guru ini tadi lagi pada ngomongin Bunda. Nah terus yang cewek G ini kan di sebelahnya Pak Guru yang orang dusun ini. Kan soalnya satu sekolahan mereka ngajar. Terus yang cewek ini, oh itu aku tahu gitu, aku kenal, aku satu waktu itu satu kampus gitu sama dia. Aku dulu kan kuliahnya di UT. Satu kampus gitu. Oh kenal tuh. Nah terus itu kalau boleh minta nomornya lah, mau main ke rumahnya. Nah terus yang ini, yang guru dusun. Iya yang guru. Yang mau main ke rumahnya ini tadi siapa? Yang guru yang dari guru dusun ini. Oke. Dusun. Nah terus yang guru yang Jalan 5 ini dia bilang, wah aku juga mau main ke rumahnya sore gitu. Nah terus guru yang dusun ini, waduh, kamu main ke rumahnya? Iya.
ya udah kita berarti bersaing secara sehat katanya. Nah, gitu ceritanya. Si temanku yang cewek ini yang cerita sama aku waktu pas di kampus. Oke. Yang dua Pak Guru ini tadi sempat mengungkapin perasaannya sama Bunda nggak? Sempet. Yang pertama Guru Jalan 5 dulu deh. Iya, yang datang dulu memang Guru Jalan 5. Oke. Guru Jalan 5 datang. Datang itu kan ya bawa rombongan. Siapa aja? Bawa rombongan Guru Jalan 5. Cewek yang Bunda cemburuin. Terus temennya satu lagi saya Bunda lupa namanya. Ada 2 cewek, jadi 3 cewek yang dibawa. Dia datang ke rumah bawa mobil. Nah, mobilnya Pak Guru ini. Mobil Pak Guru yang Jalan 5 ini. Bawa mobil bertiga. Nah, kebetulan Bunda kan lagi main tuh sama ponakan-ponakan di depan rumah. Cerita-cerita gitu pada main gitu. Nah, dia datang gitu. Terus ya udah ngobrol-ngobrol terus dia mau ngajak Bunda jalan. Jalan ke mana? Ya nggak tahu, dia cuman besok malam minggu keluar yuk jalan gitu. Tapi kan itu udah kenal sama ayah belum? Kan, yang waktu didatengin itu tadi? Waktu didatengin itu belum. Oh belum kenal, ya? Oke belum kenal ya? Sama ayah. Oke. Belum kenal. Nah, jadi belum acara reuni ya? Belum acara reuni. Terus habis itu aku bilangnya apa ya waktu itu ya? Insya Allah deh, Insya Allah nggak janji ya bilang gitu. Karena gimana ya? Ada selentingan kabar gitu loh, kalau Guru Jalan 5 ini juga suka sama cewek yang saya cemburuin itu. Nah, bulet. Saya tahu kalau yang Guru Jalan 5 ini suka sama cewek yang dicemburuin oleh saya, itu dari temennya bule saya yang orang Jalan 5. Om P itu yang rumahnya nggak jauh dari Pak Guru ini tadi. Nah, waktu itu kan saya jahit baju rumah temennya Om saya gitu. Nah, cerita di situ gitu. Bule saya tahu ternyata temennya Om saya tuh tahu. Tahu kalau yang Guru Jalan 5 ini suka sama saya. Taunya dari? Aku nanya, loh kok bisa tahu? Aku manggilnya kan bule ya. Kok bisa tahu bule? Iya loh, wong dia cerita gitu. Dia kan tahu kalau temennya Om saya ini sering main ke Jalan 6 gitu loh. Jadi dia cerita kok. Tapi dia juga suka sama orang yang Bunda cemburuin itu. Nah gitu. Terus dari situ daripada aku nanti dikira jadi orang ketiga, mending nggak usah aku dalam hati gitu. Terus ya udah waktu jadi itu. Jadi alasannya Bunda itu kenapa nggak mau sama Pak Guru Jalan 5 itu? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena dia agak lebay. agak gemulai. Agak gemulai gitu. Pak Guru yang satunya, Pak Guru Dusun. Nah, habis itu akhirnya kan datanglah malam minggu itu. Dia sorenya udah nelpon tuh Sabtu. Si Pak Guru Jalan 5. Jalan 5. Aku langsung jawab, maaf Pak. Aku manggil kan buat tetap Bapak ya. Pak dia Pak Guru kan. Maaf Pak, nggak bisa. Nanti mau ada temanku datang. Aku bilang gitu. Karena yang orang dusun ini sebelum datang dia WA Bunda. Dia dapat nomornya dari teman Bunda yang satu sekolahan sama. Bersaing secara sehat guys. Ini ke situ, itu ke sini. Iya, emang gitu ya. Uniknya di situ guys. Nggak ada drama, tapi ini drama dracin ini mungkin ya. Bukan drama Korea, ini drama Cina ini. Bukan, ini drama Korea, bukan drama Cina. Udah pokoknya itulah, yuk lanjut. Nah, akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, habis itu pas malam minggu datanglah si yang Pak Guru yang orang dusun ini. Jadi beneran datang malam. Dia aku akuin sih dia orangnya memang gentleman gitu. Dia langsung ngomong gitu. Ngomong gimana? Langsung ngomongnya. Saya nggak tahu nih, Bunda belum pernah cerita. Belum. Dia langsung ngomong langsung gini.
nanya udah punya pacar belum gitu. Belum gitu. Bunda yang ngomongnya belum, aku bilang gitu kan. Nggak ada yang nembak, nggak ada yang deketin, nggak ada, aku bilang gitu. Mungkin dalam hati dia, apa guru yang jalan 5 nggak jadi ya? Mungkin. Nah, dari situ dia langsung nembak Bunda. Nembak Bunda. Aku mau ngomong serius sama kamu, boleh nggak? Boleh, ngomong aja, itu di rumah itu. Jujur ya, sebenarnya aku juga suka sama kamu. Jadi memang benar-benar bersaing dia. Langsung siapa cepat dia dapat dia. Mereka berdua, Bunda. Nah, terus dia juga cerita kalau pas di panggung itu, pas kemarin ada acara olahraga itu, dia cerita yang guru jalan 5 itu juga suka sama kamu gitu. Oh iya, aku pura-pura nggak tahu aja. Masa iya gitu. Kamu terima aku nggak? Dia bilang gitu. Ya, terus, bagus sih yang dusun itu daripada yang itu tadi, yang Pak Guru yang jalan 5 itu tadi. Ya, datangnya rombongan gitu ya. Ini dia datangnya sendirian. Itu cara mainnya itu loh Bunda, cara mainnya dia gitu ya gitu. Kalau ini langsung set gitu ya Bunda ya. Aku langsung kasih jawaban. Oke. Kayaknya aku belum bisa, bilang gitu. Apa alasan Bunda? Nggak tahu alasannya apa, aku pokoknya cuma jawab kayaknya aku belum bisa, bilang gitu. Cuman kalau untuk kita jadi temen deket, jadi sahabat, jadi apa gitu, masih bisa lah aku terima. Tapi kalau untuk jadi pacar kayaknya belum bisa. Apa alasannya sebenarnya? Padahal udah berumur loh, masih kayak orang sekolah aja. berteman apaan itu? Orang saatnya komitmen kok berteman. Apa alasan sebenarnya? Alasannya apa sih? Nggak ada alasan apa-apa, Mas. Aku cuman pokoknya nggak srek aja gitu loh. Apa yang bikin nggak srek? Nggak tahu apa yang bikin nggak srek. Ya. Pokoknya ya aku kan orangnya baik. Udah dua-duanya udah pegawai negeri. Ya. Dua-duanya udah pegawai negeri. Cuman gimana ya, namanya orang nggak srek tuh. Mau digimana tetap nggak srek gitu loh. Pertanyaan Ayah. Terus bagaimana perasaan Bunda ketika kenal sama Ayah? Nah, waktu saya kenal sama suami saya itu pas reuni ya kan. Reuni. Tapi reuninya ini sebenarnya setelah acara olahraga ini tadi ya, setelah mereka pada kenalan itu tadi ya. Memang ini karena aku cerita duluan terus istriku nambahin ceritanya jadi mundur dikit gitu ya. Mundur dikit. Ketemu pas reuni ya di rumah temanku itu. Yang orang jalan 3. Si Supri itu. Langsung aja si Supri. Iya, ketemu di situ. Terus tapi kita nggak kenalan ya di situ ya. Enggak. Ya, salaman nggak ya? Nggak tahu loh, Ayah lupa. Salaman. Ya. Si Supri bilang, Des, kenalin nih temanku gitu. Ya, kita cuman salaman aja, ya udah gitu. Cuman pas salaman itu aku lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Orang mana nih? Iya, dalam mataku bukan orang daerah sini nih. Iya, soalnya kalau daerah sana itu pasti tahu semua ya. Iya. Mungkin nggak kenal nama tapi kenal wajah gitu ya. Kayak bukan orang sini nih, nggak pernah lihat gitu kan. Ya udah bilang gitu. Terus teman saya Supri nyeletuk dia. Des, Gus, kamu kayaknya mirip. Seperti itu. Ayah ingat. Iya. Dia ngomong seperti itu. Ayah ingat. Des, Gus, kali mirip wajahnya. Terus mirip. Bunda kayaknya, masa iya? Iya. Masa iya mirip? Ya seperti itu. Ayah ingat. Oke. Nah itu pertemuan pertama. Terus kemudian pertemuan berikutnya. Nah itu sebenarnya pas pertemuan mereka ada Ayah juga kan. Sebenarnya mau jadi LBK sama itu nggak jadi. Akhirnya itu udah skip langsung pertemuan berikutnya Ayah nggak ada kan. Nah cuman ada Bunda sama teman-teman yang lain, ada juga dia tapi tetap nggak jadi CLBK. Terus pertemuan yang ketiga kayak yang di kolam renang itu deh. Iya, pertemuan yang ketiga di kolam renang. Ketemu lagi sama dia. Otaknya Bunda juga mesti berpikir orang mana sama Supri. Tapi Bunda nggak pernah nanya sama Supri. Waktu itu
pas habis dari kolam renang, Bunda naik motor sendiri, ayah diboncengin Supri, ayah lihat lagi nih gini. Pri, itu temenmu yang si Desi itu wajahnya keibuan ya. Aku gitu, aku memang ngelihatnya Bunda keibuan, Bunda. Ya, yang dua ini dia juga bilang sukanya sama Bunda itu karena wajahnya tuh keibuan gitu. Dia juga suka sama cewek yang wajah keibuan. Itu sih yang membuat ayah itu seperti itu. Ya, suka sama Bunda itu. Nah, oke, pertanyaan ayah tadi, apa yang membuat Bunda suka sama ayah? Kan tadi udah dijawab. Oke, karena wajahnya itu wajahnya kayaknya bukan orang asing, sini, bukan orang asing situ. gitu. Kenapa wajah orang asing Bunda malah suka atau penasaran? Ya nggak tahu, kayaknya di hati ini udah tek gitu loh. Kayak ada kabel yang putus disambung nyetrum gitu. Waduh, emang udah jodoh. Iya, oke. Akhirnya singkat cerita yang aku nembak dia ini tadi terus pacaran ya. Jadi aku akhirnya mengalahkan 2 PNS, guys. Satu guru yang jalan 5 ini tadi udah punya mobil, udah punya kebun, udah PNS ya kan. Satu lagi guru yang dari kampung seberang ini tadi udah PNS juga. Gitu. Pertanyaan ayah, mereka kan udah mapan, Bunda. Dia sih udah mapan. Pada saat itu ayah cuman pakai motor Suprafit. Ayah apelin gitu kan, naik Suprafit, keluar kita makan gitu ya. Apa yang bikin Bunda ini seneng? Seneng sama ayah? Iya, nggak nyesel tuh nolak 2 orang itu tadi. Ya walaupun mereka udah PNS, mungkin sama-sama anak orang berada lah ya. Tapi kalau di hati nggak ada klik, nggak ada cocok. Kalau dijalanin juga kayaknya di hati bakal berat gitu. Sementara bakal sama ayah gitu. Cuman ayah apelin naik Suprafit ya kan, ayah ajak keluar jalan-jalan makan naik Suprafit, Bunda nggak malu? Enggak. Jadi singkat cerita kayak merasa nyaman gitu aja. Jadi singkat cerita kita pacaran sekitar 5-6 bulan ya Bunda ya. 5 atau 5 bulan. 5 bulan akhirnya aku memutuskan ngomong sama orang tuaku untuk melamar istriku ini, guys. Ya. Lamaran ya kan. Lamaran. Kenapa waktu itu aku segera pengen melamarnya? Karena ayah waktu itu ada tujuan, Bunda. Ketika lebaran lagi gitu kan. Jadi kan udah lebaran pertama ayah di Rimbo Bujang, kita belum kenal. Lebaran kedua kita akhirnya kenal, dan lebaran ketiga ini aku pengen bawa Bunda pulang ke kampung halaman. Kenapa waktu itu ayah pengennya cepet-cepet gitu sih. Singkat cerita lamaran, setelah lamaran tentukan harinya kami pun menikah gitu ya Bunda ya. Ya. Jadi sepertinya seperti itu ya perjalanan cinta kami yang akhirnya kami menikah. Sebenarnya perjalanan hidupnya sampai kami sejauh ini ya, sekarang kami kan tinggalnya di Bekasi ya guys ya. Tinggal di Bekasi, kayaknya itu nanti bakal ada cerita yang lain ya Bunda ya. Iya, part 2. Part 2-nya. Jadi cukup sekian perjalanan cinta kami ya, perjalanan asmara kami yang dari kenal sampai akhirnya menikah. Kita menikah 2009. Setelah menikah waktu itu lebaran 2009 ya Bunda ya, kita pulang. Oke, seperti itu teman-teman cerita asmara kami ya. Asmara kami seputar antara ternyata yang dia suka temen gua, yang temennya. Iya, gitu ya. Seperti itu. Ayah terus jadi inget sama 2 orang yang ayah ceritakan di awal. Yang pertama kakak sepupu ayah yang udah meninggal. Satu orang lagi yang orangnya agak stres itu tadi, yang meninggalnya nyemplung ke sungai. Ayah jadi inget sama pesan 2 orang itu, bahwa ayah disuruh ke Rimbo Bujang, ternyata ketemu sama jodoh saya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi cerita aku dan istriku sepertinya nanti akan ada part 2-nya seputar drama ininya, drama kehidupannya ya. Kalau itu dari seputar drama percintaannya, bagaimana kami kenal terus sampai akhirnya menikah. Banyak liku-liku yang seru sih menurutku ya Bunda ya.
Oke, demikian Lucu. teman-teman, saksikan terus Asmaradana ya, channel podcast yang membahas seputar drama percintaan. Ini konten pertama saya ngobrol sama istri saya. Next, tadi sebenarnya aku juga udah ngobrol sama satu orang narasumber ya, yang ada cerita dramatis sih yang tadi cintanya ya, kok dramatis sih, itu teman-teman wajib tungguin tuh. Terus aku juga sudah ada cerita lagi nih dari versi istri saya, nanti yang bakal cerita ya, nggak perlu saya spill sekarang, tapi teman-teman tungguin saja. Dan kedepannya tentu saja kita juga akan menampung cerita-cerita dari teman-teman semuanya, dari audiens semuanya. Yang mau cerita bisa ke email ya, yang mau cerita bisa kirim ke email. Kalau belum ada emailnya, nanti aku cantumin ya di YouTube-nya, nanti aku cantumin emailnya gitu ya. terus nomor WA-nya seperti itu ya. Oke, karena itu saksikan terus, tunggu cerita-cerita menariknya di Asmaradana, karena cinta selalu ada cerita.